Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mazda Agustina dengan NPM C1C0220089 dari kelas 3D S1 Akuntansi Universitas Bengkulu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah hukum bisnis, yaitu merger, konsolidasi, akuisisi, dan kepailitan. Langsung saja kita masuk ke pokok pembahasannya. Jadi di sini ada dua pokok pembahasan. Yang pertama itu ada tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Selanjutnya ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Pada pokok pembahasan yang kedua, ada sejarah kepailitan, beberapa pengertian, akibat dijatuhkannya pailit, golongan orang berpiutang, pengurus harta pailit, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan, penundaan kewajiban pembayaran utang, dan terakhir ada pengadilan niaga. Jadi di sini saya akan langsung saja membahas tentang tujuan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Jadi yang pertama itu ada membeli produk lain atau license untuk melengkapi produk lain dari perusahaan yang akan mengambil alih atau menghilangkan ketergantungan perusahaan tersebut pada produk lain atau servis lain yang ada saat ini. Yang kedua, ada memperoleh akses teknologi baru atau yang lebih canggih. Yang ketiga, memperoleh pasar atau pelanggan baru dari perusahaan yang jadi objek MKA. Yang keempat, ada memperoleh hak-hak pemasaran atau produksi dari perusahaan objek MKA. Yang kelima, ada memperoleh kepastian atas pasokan bahan baku dengan kualitas baik selama dipasok perusahaan MKA. Yang keenam, melakukan investasi atas keuangan perusahaan yang berlebihan dan tidak terpakai. Yang ketujuh, mengurangi dan menghambat persaingan. Dan yang kedelapan, ada mempertahankan kontinuitas bisnis. Ke materi selanjutnya itu ada pengertian merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Nah, jadi merger itu penggabungan usaha atau penggabungan dari dua atau lebih perusahaan dengan cara tetap melindungi berdirinya satu perusahaan dan melikuidasi perusahaan-perusahaan lain. Untuk pengertian konsolidasi atau perubahan usaha adalah penggabungan dari dua perusahaan atau lebih dengan cara mendirikan perusahaan baru dan melikuidasi perusahaan-perusahaan yang ada. Selanjutnya akuisisi. Akuisisi adalah pengambil alihan kepemilikan suatu perusahaan. Sedangkan pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasifa perseroan beralih karena hukum kepada dua perseroan atau lebih sebagai aktiva dan pasifa dua atau lebih perseroan. Selanjutnya kita masuk ke materi kelebihan dan kekurangan merger, konsolidasian, akuisisi, dan pemisahan. Jadi di sini saya akan membacakan tentang kelebihannya terlebih dahulu. Kelebihan merger itu yang pertama memakai nama perusahaan pengambil alih, terus biayanya lebih kecil, tidak memerlukan surat izin usaha baru. Kalau kekurangannya, yang pertama itu menimbulkan polemik baru. Yang kedua itu ada konsolidasi. Yang kelebihan konsolidasi yaitu pertama itu memakai nama perusahaan baru. Yang kedua, menghilangkan polemik dari masing-masing perusahaan. Sedangkan kekurangannya berbiaya lebih mahal dan diperlukan surat izin usaha yang baru. Untuk kelebihan akuisisi, yaitu yang pertama itu ada masih memakai nama lama, selanjutnya tidak memerlukan surat izin usaha baru. Sedangkan kekurangannya kurang efisien, tidak terjadi duplikasi atau pemborosan, dan kepemilikan perusahaan berubah. Untuk pemisahan, kelebihannya yang pertama itu ada masih memakai nama lama dan baru. Yang kedua itu tidak perlu surat izin usaha baru. Yang ketiga itu tidak perlu program rasionalisasi. Sedangkan kekurangannya tidak memakai nama lama, perlu surat izin usaha baru, perlu program rasionalisasi. Selanjutnya ada sejarah kepailitan. Kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua. Yang pertama itu ada sejarah kepailitan.
Jadi, pilot pada masa Hindia Belanda tidak dimasukkan ke dalam KUH dagang dan diatur dalam peraturan tersendiri ke dalam Parlemen Perodening sejak tahun 1906 yang dahulu diperuntukkan bagi pedagang saja, tetapi kemudian dapat digunakan untuk golongan mana saja. Nah, pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi melanda Indonesia, di mana hampir seluruh sendi kehidupan perekonomian nasional rusak, termasuk dunia bisnis dan masalah keamanan investasi di Indonesia. Krisis tersebut membawa makna perubahan yang sangat penting bagi perkembangan peraturan kepailitan di Indonesia selanjutnya. Nah, pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1998 tentang kepailitan yang merupakan pertama itu perbaikan terhadap Parlemen Perodening 1996, adanya penambahan pasal yang mengatur tentang penundaan kewajiban pembayaran utang atau PKPU. Selanjutnya ada mengenal istilah pengadilan niaga di luar pengadilan umum untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Nah, pada tahun 2004, pemerintah mengeluarkan lagi Undang-Undang Nomor 37 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang didasarkan pada beberapa asas, yaitu yang pertama itu ada asas keseimbangan, yang kedua asas kelangsungan usaha, asas keadilan, dan asas integrasi. Selanjutnya materi beberapa pengertian. Jadi, kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas bagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Tujuan pernyataan pailit adalah untuk mendapatkan suatu penyitaan umum atas kekayaan debitur untuk kepentingan semua orang yang mengutanginya. Materi selanjutnya yaitu akibat dijatuhkannya pailit. Akibatnya pertama itu debitur kehilangan atas segala haknya untuk menguasai dan mengurus atas kekayaan harta bendanya. Yang kedua, utang-utang baru tidak lagi dijamin oleh kekayaannya. Yang ketiga, untuk melindungi kepentingan debitur. Yang keempat, harus diumumkan di 2 surat kabar. Selanjutnya, golongan orang berpiutang. Yang pertama itu ada golongan separatisen, yaitu kreditur, pemegang gadai, jaminan atau hak atas kebendaan lainnya. Yang kedua, golongan dengan hak privilege, yaitu orang-orang yang mempunyai tagihan yang diberikan kedudukan istimewa. Selanjutnya, materi pengurusan harta pailit. Pengurusan harta pailit itu diurus yang pertama itu oleh hakim pengawas, kurator, dan penanitiaan kreditur. Nah, keadaan hukum debitur setelah berakhirnya pemberesan. Nah, setelah pendaftar pembagian penutup menjadi mengikat, maka kreditur memperoleh kembali hak eksekusi terhadap harta debitur mengenai piutang mereka yang belum dibayar. Penundaan kewajiban pembayaran utang. Keadaan surseance dapat diajukan ketika yang pertama itu harus persetujuan lebih setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui. Yang kedua, hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 dari tagihan yang diakui atau sementara diakui. Yang ketiga, diumumkan di 2 koran dan berita negara Republik Indonesia. Selanjutnya, pengadilan niaga. Nah, tugas dan fungsi pengadilan niaga yang pertama itu ada memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Yang kedua, ada berwenang memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan. Yang ketiga, prosedur yang diterapkan lebih cepat dalam hal yang pertama itu perkara selesai dalam 30 hari, tidak ada banding, dan dimungkinkan diajukan peninjauan kembali atau PK. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan PPT dari yang disusun oleh kelompok 3, yaitu paten. Jadi, pokok pembahasan dari materi paten ini yang pertama itu ada ruang lingkup paten, permohonan paten, pengalihan dan lisensi paten, pembatalan paten, paten sederhana, dan yang terakhir itu ada PCT dan TRIPS. Jadi kita langsung saja ke ruang lingkup paten.
Nah, pengertian paten menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada penemu di bidang teknologi selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri investasinya atau memberikan persetujuan kepada orang lain untuk melaksanakannya. Dalam hal ini, pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten. Nah, pendaftaran paten adalah wajib bagi investor. Perlindungan hukum baru diberikan negara kepada investor apabila pendaftaran paten tersebut telah dilaksanakan. Kita langsung saja ke penemu paten atau investor. Menurut Undang-Undang Paten Nomor 14 Tahun 2001 adalah bisa penemu orang atau badan hukum. Di sini khusus untuk badan hukum tidak dianggap sebagai penemu paten, tapi hanya pemegang hak patennya saja. Pemegang paten itu yaitu penemu sebagai pemilik paten, penerima hak dari pemilik paten, penerima lebih lanjut dari penerima hak. Yang kedua ada penemuan yang dapat diberikan paten. Menurut pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang bisa diberikan paten harus memenuhi kriteria. Yang pertama itu penemuan baru, yang kedua mengandung langkah inventif, yang ketiga dapat diterapkan dalam bidang industri. Yang ketiga, ada penemuan yang tidak dapat diberikan paten. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak diberikan paten, yang pertama itu ada proses atau hasil produksi yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, agama, atau kesusilaan. Yang kedua ada metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan pembedahan. Yang ketiga teori metode bidang ilmu pengetahuan atau semua makhluk hidup kecuali jasad remik. Yang keempat, proses biologis yang esensial kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Yang keempat, ada penemuan tidak dianggap telah ditemukan. Menurut pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, penemuan yang tidak dianggap telah diumumkan jika 6 bulan sebelum permintaan paten diajukan. Yang pertama itu penemuan tersebut dipertunjukkan dalam suatu pemeran internasional di Indonesia atau di luar negeri yang resmi. Yang kedua diakui secara resmi. Yang ketiga dalam suatu pemeran nasional di Indonesia yang resmi atau diakui sebagai resmi. Yang keempat, penemuan dalam rangka percobaan dengan tujuan penelitian dan pengembangan. Materi yang kelima ada jangka waktu paten. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001, jangka waktu berlakunya suatu paten yang pertama itu, paten diberikan untuk jangka waktu 20 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Selanjutnya, untuk paten sederhana jangka waktu adalah 10 tahun sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat diperpanjang lagi. Kita masuk ke permohonan paten. Permohonan paten diatur dalam pasal 20 sampai dengan 41 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada pengalihan dan lisensi paten. Di Indonesia, pemegang paten wajib melaksanakan, namun tetap diberikan pengecualian jika pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional yang disetujui Direktorat Jenderal Paten, Departemen Hukum dan HAM. Pasal 66 sampai dengan pasal 87 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengatur tentang pengalihan dan lisensi paten. Selanjutnya ada pembatalan paten. Pembatalan paten diatur dalam pasal 88 sampai dengan pasal 98 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001. Selanjutnya ada paten sederhana. Badan sederhana diatur dalam pasal 104 sampai dengan pasal 109 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 yang dapat diberikan paten sederhana. Yang pertama itu hanya untuk investasi. Yang kedua, investasi berupa produk kasat mata yang memiliki kualitas sederhana. Yang ketiga, permohonan pemeriksaan substantif. Yang keempat, paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib. Selanjutnya, PCT dan TRIPS. Patent Compression 3D atau PCT adalah traktat internasional kerjasama paten yang bertujuan untuk melaksanakan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perlindungan hukum terhadap setiap investasi. Selanjutnya ini ada materi atau PPT dari kelompok 4 yaitu merek dan indikasi geografis. Jadi yang pertama itu ada materi yang pertama ruang lingkup merek.
Nah, merek atau mark dalam bahasa Belanda atau brand dalam bahasa Inggris diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yang merupakan perbaikan dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992. Penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yang menonjol antara lain menyangkut proses penyelesaian permohonan berkenaan dengan hak prioritas perlindungan terhadap merek dagang dan merek jasa dan perlindungan terhadap indikasi geografis selain perlindungan terhadap indikasi asal. Selanjutnya, mengingat merek merupakan bagian dari kegiatan perekonomian atau bisnis, penyelesaian sengketa merek pun memerlukan peradilan khusus, yaitu peradilan niaga. Sejak Indonesia meratifikasikan perjanjian WTO dan TRIPS yang merupakan lampirannya, Indonesia harus tunduk pada aturan yang bersifat global tersebut. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 merupakan bagian dari penyempurnaan itu ditambah dengan Kepres Nomor 17 Tahun 1997. Indonesia telah mensahkan Mark Law Trade atau TLT yang merupakan perjanjian internasional menyangkut penyederhanaan dan pengharmonisan prosedur administrasi dalam kaitannya dengan aplikasi nasional dan perlindungan merek. Pengertian merek. Beberapa pengertian pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Merek, merek dagang, merek jasa, dan merek kolektif. Selanjutnya ada hak merek. Hak merek adalah hak eksekutif yang diberikan negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam daftar umum merek untuk jangka waktu tertentu. Memakai sendiri merek tersebut atau berizin kepada seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk menggunakannya. Pasal 3. Selanjutnya ada permohonan pendaftaran merek. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 55 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama itu bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Brand identity. Penolakan permohonan pendaftaran merek menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, merek tidak dapat didaftar apabila merek-merek tersebut mengandung salah satu unsur. Yang pertama itu memiliki unsur yang bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum. Yang kedua, tidak memiliki daya pembeda. Yang ketiga, telah menjadi milik umum. Yang keempat, merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya. Selanjutnya, materi tentang syarat dan tata cara permohonan merek. Nah, syarat dan tata cara permohonan menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, yang pertama itu permohonan diajukan dalam bahasa Indonesia untuk merek bahasa asing atau di dalamnya terdapat huruf selain huruf Latin wajib disertai terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Yang kedua, permohonan ditandatangani pemohon atau kuasanya dengan dilampiri bukti pembayaran biaya. Yang ketiga, permohonan untuk dua kelas barang atau lebih atau jasa dapat diajukan dalam suatu permohonan yang diatur dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya, permohonan pendaftaran merek dengan hak prioritas permohonan harus diajukan dalam waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan pendaftaran merek yang pertama kali diterima di negara lain yang merupakan anggota WTO. Saya pendaftaran merek. Yang pertama itu ada merek yang tidak dapat didaftarkan dan ditolak. Pasal 20 Undang-Undang merek ini mengatur tentang merek yang tidak dapat didaftar dan ditolak. Merek tidak dapat didaftar jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan undang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum. Ketentuan yang mengatur tentang merek yang tidak didaftarkan dan merek ditolak selanjutnya adalah pasal 21 Undang-Undang Merek dan pasal 22 Undang-Undang Merek. Yang kedua, pemeriksaan substansi merek. Pemeriksaan substansi merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap permohonan pendaftaran merek. Segala keberatan dan atau sunggahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 dan pasal 7 menjadi pertimbangan dalam pemeriksaan substansi.
Yang ketiga ada perbaikan sertifikat. Pasal 27 Undang-Undang Merek ini mengatur mengenai perbaikan sertifikat. Pemilik merek terdaftar atau kuasanya dapat mengajukan permohonan perbaikan secara tertulis kepada Menteri dalam hal terdapat kesalahan sertifikat merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 tanpa dikenal biaya. Dalam hal kesalahan sertifikat merek disebabkan oleh kesalahan pemohon dalam mengajukan permohonan pendaftaran merek. Perbaikan sertifikat merek dikenai biaya. Yang keempat ada permohonan banding. Permohonan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya kepada Komisi Banding Merek dengan tembusan yang disampaikan kepada Menteri dengan dikenai biaya. Permohonan banding diajukan dengan menguraikan secara lengkap keberatan serta alasan terhadap penolakan permohonan. Yang kelima ada Komisi Banding Merek. Pasal 33 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang Komisi Banding Merek. Komisi Banding Merek terdiri atas seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, ahli di bidang merek sebagai anggota, dan pemeriksa senior sebagai anggota. Anggota Komisi Banding Merek berjumlah paling banyak 30 orang. Pasal 34 Undang-Undang Merek ini menyatakan ketentuan lebih lanjut mengenal syarat dan tata cara pengangkatan anggota, susunan organisasi, tugas dan fungsi Komisi Banding Merek diatur dengan peraturan pemerintah. Yang keenam, jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 35 Undang-Undang Merek juga mengatur tentang jangka waktu perlindungan dan perpanjangan merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan. Jangka waktu perlindungan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Materi selanjutnya ada pengalian hak dan lisensi. Pengalian hak, pasal 41 Undang-Undang Merek mengatur tentang pengalian hak merek. Hak atas merek terdaftar dapat beralih atau dialihkan karena pewarisan, wasiat, wakaf, hibah, perjanjian, atau sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan yang mengatur lisensi selanjutnya adalah pasal 43 Undang-Undang Merek dan pasal 45 Merek. Selanjutnya ada lisensi. Pasal 42 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang lisensi. Pemilik merek terdaftar dapat memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan merek tersebut baik sebagian maupun seluruh jenis barang atau jasa. Selanjutnya ada merek kolektif. Pasal 46 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa permohonan pendaftaran merek sebagai merek kolektif hanya dapat diterima jika dalam permohonan dengan jelas dinyatakan bahwa merek tersebut akan digunakan sebagai merek kolektif. Selanjutnya ada permohonan pendaftaran merek internasional. Pasal 52 Undang-Undang Merek ini, permohonan pendaftaran merek internasional dapat berupa permohonan yang berasal dari Indonesia ditujukan ke Biro Internasional melalui Menteri, atau permohonan yang ditujukan ke Indonesia sebagai salah satu negara tujuan yang diterima oleh Menteri dari Biro Internasional. Selanjutnya, indikasi geografis. Pasal 53 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi geografis. Indikasi geografis dilindungi setelah indikasi geografis didaftar oleh Menteri. Pemon merupakan lembaga yang mewakili masyarakat wilayah geografis tertentu yang mengusahakan suatu barang dan produk berupa sumber daya alam, barang kerajinan tangan, atau hasil industri, dan pemohon yang merupakan pemerintah daerah, provinsi, atau kabupaten kota. Baiklah, kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu pendaftaran indikasi geografis. Pasal 56 Undang-Undang Merek mengatur pendaftaran indikasi geografis. Permohonan geografis tidak dapat didaftarkan jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, ketertiban umum. Pasal 57 Undang-Undang Merek ini mengatur bahwa terhadap penolakan dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Merek. Yang kedua ada pemeriksaan substantif. Pasal 58 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pemeriksaan substantif. Ketentuan mengenai pemeriksaan substantif merek sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 sampai pasal 26 berlaku secara mutandis bagi pemeriksaan substantif.
Yang ketiga, ada jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Pasal 61 Undang-Undang Merek ini mengatur jangka waktu perlindungan dan perpanjangan. Indikasi geografis dilindungi selama terjaganya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diberikannya perlindungan indikasi geografis pada suatu bidang. Yang keempat, ada indikasi asal. Pasal 63 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang indikasi asal. Indikasi asal dilindungi tanpa melalui kewajiban pendaftaran atau secara deklaratif sebagai tanda asal suatu barang atau jasa yang benar dan dipakai dalam perdagangan. Yang kelima, ada pelanggaran atas indikasi geografis. Pasal 66 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pelanggaran atas indikasi geografis, mencakup pemakaian indikasi geografis baik secara langsung maupun tidak langsung atas barang atau produk yang tidak memenuhi dokumen deskripsi indikasi geografis. Pasal 55 Undang-Undang Merek juga mengatur bahwa indikasi geografis dapat didaftarkan berdasarkan perjanjian internasional. Yang keenam, ada gugatan. Pasal 67 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang gugatan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 66 dapat diajukan gugatan. Pembatalan dan pencoretan pendaftaran merek diberitahukan secara tertulis kepada pemilik merek atau kuasanya dengan menyebutkan alasannya. Pembatalan dan pencoretan merek dicatat dan dituliskan dalam berita resmi merek. Yang ketujuh, ada pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Pasal 70 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembinaan dan pengawasan indikasi geografis. Indikasi geografis. Pembinaan indikasi geografis dilakukan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya. Pasal 71 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pengawasan. Pengawasan dapat pula dilakukan oleh masyarakat. Pengawasan dilakukan untuk menjamin tetap adanya reputasi, kualitas, dan karakteristik yang menjadi dasar diterbitkan indikasi geografis dan mencegah penggunaan indikasi geografis secara tidak sah. Selanjutnya, materi penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek. Yang pertama itu penghapusan. Pasal 72 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang penghapusan. Permohonan penghapusan dapat diajukan oleh pemilik merek atau kuasanya baik untuk sebagian atau untuk seluruh jenis barang atau jasa. Dalam hal masih terikat perjanjian lisensi, penghapusan hanya dapat dilakukan jika hal tersebut disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi. Yang kedua, pembatalan. Pasal 76 Undang-Undang Merek ini mengatur tentang pembatalan. Gugatan pembatal merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pasal 20 atau pasal 21. Pasal 77 Undang-Undang Merek ini juga mengatur gugatan pembatalan pendaftaran merek hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 5 tahun terhitung sejak awal pendaftaran merek. Selanjutnya, materi sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis. Pasal 80 Undang-Undang Merek ini mengatur sistem jaringan dokumentasi dan informasi merek dan indikasi geografis bagaimana dimaksud dalam pasal 80 diselenggarakan melalui sarana elektronik dan non-elektronik yang dapat diakses secara nasional dan internasional. Materi selanjutnya ada penyelesaian sengketa. Yang pertama itu gugatan atas pelanggaran merek. Nah, pemilik merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lainnya secara tanpa hak menggunakan merek yang punya persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan jasa yang sejenis berupa gugatan dan penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Yang kedua, ada tata cara gugatan di pengadilan niaga. Pasal Undang-Undang Merek ini mengatur tata cara gugatan di pengadilan niaga. Gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 3, pasal 68, pasal 74, dan pasal 76 diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga wilayah hukum tempat tinggal. Yang ketiga, ada kasasi. Pasal 88 Undang-Undang Merek juga mengatur permohonan kasasi diajukan paling lama 14 hari setelah putusan yang dibawakan kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para pihak dengan mendaftarkan kepada panitera pada pengadilan niaga yang telah memutuskan gugatan. Yang keempat, ada tata cara pelaksanaan putusan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembatalan dan penghapusan oleh menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 72 sampai dengan pasal 75 diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kelima, alternatif penyelesaian sengketa. Pasal 93 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang alternatif penyelesaian sengketa. Selain penyelesaian gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 83, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang keenam, ada penetapan sementara pengadilan. Berdasarkan bukti permulaan yang cukup,
pemilik merek terdaftar yang haknya dirugikan dapat meminta hakim pengadilan niaga untuk menerbitkan surat penetapan sementara tentang pencegahan masuknya barang yang diduga hasil pelanggaran hak atas merek ke jalur perdagangan. Penyimpanan alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas merek tersebut, pengamanan dan pencegahan hilangnya barang bukti oleh pelanggar, dan penghentian pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih besar. Yang ketujuh, penyidikan. Pasal 99 Undang-Undang Merek ini mengatur juga tentang hal penyidikan. Penyidik berwenang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek. Pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang merek, permintaan keterangan dan barang bukti dari orang sehubungan dengan tindak pidana di bidang bermerek, pemeriksaan atas pembukaan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen yang lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang merek, serta penyitaan. Materi selanjutnya ada ketentuan pidana. Pihak lain yang syarat tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis tersebut juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana. Sebagaimana diatur dalam pasal 100 ayat 1 dan 2 Undang-Undang 20 2016 sebagai berikut. Yang pertama ayat 1. Setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain atau barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama itu 5 tahun dan pidana denda paling banyak 2 miliar rupiah. Ayat kedua, setiap orang yang dengan tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang atau jasa sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, ada pembaca selengkapnya mengenai ketentuan pidana pelanggaran hak atas merek pada pasal 100 sampai pasal 103 Undang-Undang 20 2016 sebagai informasi tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam delik aduan. Selanjutnya itu materi tentang hak cipta yang disusun oleh kelompok 7. Kita langsung saja masuk ke materinya. Jadi topik pembahasan hak ciptanya pertama itu ada ruang lingkup hak cipta, yang kedua fungsi dan hak cipta, yang ketiga itu ada hak ekonomi dan hak moral, yang keempat hak terkait, yang kelima ciptaan derivatif, yang keenam pendaftaran hak cipta, yang ketujuh lisensi dan lisensi wajib, yang ke-8 pelanggaran hak cipta, dan yang ke-9 ketentuan pidana. Nah, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu ruang lingkup hak cipta. Nah, untuk pengertian, hak cipta adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil olah gagasan atau informasi tertentu. Nah, pemegang hak cipta adalah pihak yang menerima hak secara sah dari pencipta atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Untuk karya kolektif didefinisikan sebagai sebuah karya seperti terbitan majalah, antologi, atau ensiklopedia yang di dalamnya terdapat sejumlah kontribusi dan merupakan karya tersendiri dan independen. Pengertian dari penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan suatu salinan ciptaan dan atau fonograf atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun secara permanen atau sementara. Fiksasi memiliki pengertian seperti perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau hudahnya yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui perangkat apapun. Untuk fonogram sendiri adalah fiksasi suara, pertunjukan, atau suara lainnya yang tidak termasuk bentuk fiksasi yang tergabung dalam sinematografi atau ciptaan audiovisual lainnya. Nah, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait yang diterima oleh pencipta atau pemilik hak terkait. Lembaga manajemen kolektif. Lembaga manajemen kolektif sendiri adalah institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait. Pembajakan adalah penggadaan ciptaan atau produk hak terkait secara tidak sah
dan pendistribusian barang hasil penggadaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Selanjutnya ada penggunaan secara komersial. Penggunaan secara komersial adalah pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar. Kita masuk ke materi bagian 2, yaitu fungsi dan sifat hak cipta. Jadi yang pertama itu ciptaan dalam hubungan dinas. Hasil ciptaan dalam hubungan dinas dengan pihak lain di tempat kerja dimiliki oleh penciptanya, kecuali ada perjanjian lain. Hak pencipta tetap berlaku jika penggunaan ciptaan melebihi hubungan dinas. Yang kedua itu ada badan hukum sebagai pemilihan cipta. Badan hukum dapat dianggap sebagai pemilihan cipta jika mereka mengumumkan ciptaan tanpa menyebut penciptanya. Hak ini berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Yang ketiga ada hak cipta atas potret. Potret tanpa izin tidak boleh diumumkan jika bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari orang yang dipotret. Potret yang memuat 2 orang atau lebih memerlukan izin dari semua orang yang terlibat. Perlindungan hak cipta untuk potret berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Kita masuk ke bagian 3, yaitu hak ekonomi dan hak moral. Nah, hak moral adalah hak yang melindungi pribadi atau reputasi pencipta dan melekat dalam diri seorang pencipta. Hak moral tidak dapat dipisahkan dari penciptanya karena bersifat pribadi dan kekal. Hak moral diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 5 hingga Pasal 7. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait. Selanjutnya bagian 4, hak terkait. Nah, hak terkait adalah hak yang berkaitan dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produsen fonograf, atau lembaga penyiaran. Selanjutnya di bagian 5 ada ciptaan derivatif. Derivatif sendiri adalah suatu kontrak keuangan yang terjadi antara dua pihak atau lebih dari dua untuk memenuhi suatu perjanjian atas penjualan atau pembelian aset maupun komoditas tertentu. Kita masuk ke bagian 6, yaitu ada materi pendaftaran hak cipta. Nah, di sini tata cara pendaftaran hak cipta. Pencatatan ciptaan dapat diajukan secara elektronik maupun non-elektronik dengan permohonan secara tertulis kepada Menteri. Menyertakan contoh ciptaan, melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan, lalu membayar biaya pendaftaran atau pencatatan. Pendaftaran hak cipta melalui sistem elektronik. Yang pertama itu ada masuk ke situs hakcipta.dgip.go.id, lakukan registrasi akun, lengkapi data-data pendaftaran password dan username. Yang ketiga, login menggunakan username dan password yang telah diterima melalui email yang didaftarkan. Selanjutnya, pilih pengajuan pencatatan digital. Selanjutnya, isi seluruh formulir sesuai dengan data-data yang dimiliki. Selanjutnya, unggah data pendukung yang diperlukan. Terus lakukan pembayaran PNBP. Selanjutnya DJKI akan melakukan verifikasi. Selanjutnya pencatatan ciptaan disetujui. Dan terakhir cetak surat pencatatan ciptaan. Bagian selanjutnya yaitu lisensi dan lisensi wajib. Lisensi adalah pemberian izin atau penyerahan hak atas sesuatu dari satu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas suatu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya pertama kali. Nah, pada lisensi wajib merupakan lisensi untuk melaksanakan paten yang dilaksanakan atas dasar keputusan Menteri. Permohonan pemberian lisensi wajib diatur pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2019 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten, Permenkumham 30 2019 dan perubahannya pada Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 14 Tahun 2021, Permenkumham 14 2021. Selanjutnya pelanggaran hak cipta. Yang pertama itu masalah pembuktian dalam pelanggaran hak cipta. Ada plagiarisme sulit dibuktikan secara langsung. Terus pelanggaran hak cipta sering terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama itu peniruan dan yang kedua itu ketidakizinan. Yang kedua doktrin pemakaian yang lain atau fair use. Di Amerika Serikat, doktrin fair use digunakan untuk tidak mengkategorikan sebagai pelanggaran hak cipta. Beberapa variabel digunakan untuk menentukan fair use termasuk tujuan pemakaian, sifat karya hak cipta, porsi yang ditiru, pengaruh ekonomis, dan alasan terdakwa. Yang ketiga, sifat pekerjaan dalam doktrin of fair use. Faktor ekonomi dan potensi pengaruh ekonomi menjadi penentu dalam doktrin fair use. Hubungan sifat pekerjaan dengan faktor ekonomi mempengaruhi penentuan fair use. Selanjutnya, ketentuan pidana.
Ketentuan pidana sendiri itu merujuk pada aturan hukum yang mengatur sanksi atau hukuman yang akan dikenakan kepada seorang yang terbukti melakukan tindak pidana. Satu jenis hukuman yaitu penjara, denda, hukuman mati, dan pembebasan bersyarat. Yang kedua itu ada unsur pidana, yaitu unsur perbuatan, unsur subjektif, misalnya itu kesalahan atau kesengajaan. Unsur objektif, misalnya itu kerugian atau bahaya yang timbul. Yang ketiga ada jenis pidana, ada pidana pokok, misalnya itu penjara, denda, dan lain-lain. Dan juga ada pidana tambahan, yaitu pengawasan, pembatalan izin, dan lain-lain. Nah, jadi segitu dulu materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.